Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya, Yuyun Yunika, calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan tugas demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya dibantu oleh teman saya, Ibu Nining Yustiana dan Ibu Ratih Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nining. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seger nih, Bu, hari ini. Alhamdulillah. Ya, Bu Nining, saya dengar Bu Nining sekarang mau melakukan proses coaching ya? Iya, Bu, betul banget. Nah, hari ini tuh rencananya, tadi kan kemarin tuh berarti udah WA, katanya beliau mau ngobrol. Nah, sekarang saya mau praktek coaching nih, Bu. Saya tuh mau minta bantuan Ibu untuk jadi observer. Oh ya, sebelum kita memulai coaching, kita sepakat dulu ya penilaian yang akan digunakan dalam coaching ini. Nah, Oh, siapa? siap, 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 Bu. Hmm, Berarti kita pakai instrumen penilaian kayak gitu kan, Bu, ya? Ya, sudah disiapkan ya Bu Nining ya. Oke, Insya Allah sudah, Bu. eh, ada yang perlu ditambahkan tidak Bu dalam penilaian tersebut? Yang Hmm, kemarin kan sudah Bu Nining sudah kirim lewat WA tuh. Sudah saya pelajari kalau menurut Bu Nining itu perlu ditambahkan, ada tambahan atau tidak. Kemarin sih saya pas nyusunnya, saya sudah pede aja gitu Bu ya, ini nih kayaknya nih instrumen penilaiannya. Tapi nanti kalau di perjalanan misalnya ada sesuatu yang ini, langsung saya tambahin deh Bu. Oh, baik Bu Nining, jadi kita sepakat ya menggunakan rubrik penilaian yang Bu Nining kirimkan kepada saya sebelumnya. Tapi kalau Ya saya siap Bu. ya, eh, kita lihat saja kalau nanti ada hal-hal yang harus dikembangkan atau ditambahkan, nanti kita saling mengingatkan Ibu Nining ya. Siap Baik, Bu. Bu Nining pada kesempatan ini ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Oh, sudah tahu Bu Nining kompetensi apa saja ketika kita akan melaksanakan coaching? Insya Allah sudah sih Bu ya. Kita itu kan kompetensi coaching itu ada yang present, kehadiran penuh di sana, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan mendengarkan dengan rasa sih Bu. Nah, dari kesemuanya ini yang saya ingin kuatkan sih Bu, saya tuh ingin menguatkan tentang mendengarkan secara aktif. Baik, menjadikan dikuatkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Nah, Ya Bu. eh, kompetensi yang seperti apa? Mendengarkan secara aktif yang bagaimana yang kira-kira menurut Bu Nining yang ingin dicapai? Ya, yang mendengarkan yang aktif 100% gitu Bu ya, ada di sana. Terus kemudian memberikan gestur yang positif, responnya juga positif, mendengarkan dengan sabar dan penuh gitu Bu di sana. Ya, tadi sudah kan indikatornya yang ingin dicapai oleh Bu Nining. Untuk itu nanti saya akan amati itu bisa tercapai atau eh, ya, mudah-mudahan lah. Tapi saya percaya Bu Nining Insya Allah Bu dicoba ya Bu ya. enggak silahkan. Oke, Berarti terima saya kasih Bu. mengamati. Oke, dicoba ya Bu ya. Kita mulai proses Ya, coachingnya. silahkan. Siap. Waalaikumsalam, Miss Nining. Apa kabarnya nih, Miss Nining? Alhamdulillah baik sih. Ini nih kebetulan bertemu nih Bu Ratih ya. Pernah kita diskusikan ya Bu ya. Terus Iya, betul. pernah kita diskusi tentang pembelajaran yang Ibu ajar nih khususnya ya.
Nah, Mm-mm. apakah di sini Ibu mau cerita sesuatu nih nggak? Iya, Bu, kan saya sudah WA ya ke Ibu ya berapa waktu lalu. Nah, saya kebetulan nih hari ini Miss Nining lagi kosong, jadi saya pengen eh, cerita lah ya, mudah-mudahan bisa dapat pencerahan gitu, Miss Nining. Ada waktunya kan ya sekarang ya? Oh, tentu saja ada. Ayo, ayo kita Ya, ngobrol nih di alhamdulillah. sebelah sini cerita. Oke, oke, aku mulai aja kali ya, Bu ya. Boleh dong, siap, 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 Hmm, yuk. jadi gini loh, Miss, beberapa waktu ke belakang ini saya aneh di salah satu kelas, kenapa ya antusiasme anaknya di pelajaran matematika yang saya ajar itu semakin menurun gitu, Miss. Nggak seperti Oh, biasanya. Terus tugasnya juga masa cuma paling ada setengahnya lah dari sekelas yang mengerjakan. Saya bingung itu oke. kenapa, padahal di kelas lain ya lebih baik dari di kelas itu sih yang saya rasakan. Oke, oke. Berarti, Hmm. maaf nih sebelumnya ya. Berarti di ujung diskusi ini tujuannya nih ya, tujuan kita diskusi itu apa, Bu? Nah, mudah-mudahan dengan diskusi kita ini ada jalan keluar lah atau solusi dari permasalahan saya di kelas tersebut nih, Miss. Oke, insya Allah lah Bu ya, pasti akan selalu ada jalan. Hmm. Coba, pernah Ibu memikirkan satu solusi nggak nih untuk mengatasi masalah di kelas ini? Oh, kalau sekarang sih saya masih bingung nih, Miss, karena kan saya mengajar 6 kelas, sementara di 5 kelas biasa-biasa saja, tapi di kelas ini kok beda sendiri gitu. Jadi kayak down semangatnya di pelajaran saya, kemudian mereka tidak mau ke depan, kemudian saat ditanya tugas bilangnya tidak mengerti, saat ditanya di pelajaran sudah mengerti atau belum mereka diam. Aduh, ini maunya apa gitu. Jadi Saya bingung. membingungkan ya Bu ya. Iya. Eh, sudah ini belum? Sudah pernah misalnya digali kenapa sih anak-anak itu seperti ini? Sudah dipelajari gitu atau di penelitian kecil-kecil kenapa sih anak-anak itu begitu gitu? Nah, saya pernah sih Bu tanya ke satu siswa ya yang kebetulan dekat dengan saya. Hmm? Dia juga agak menurun nih semangatnya. Dia bilang selain materinya yang tambah susah, katanya dia jenuh katanya Bu. Oh, Sistemnya kayak gitu-gitu aja belajarnya. Dia bilang seperti itu. Tapi nah, untuk semuanya belum sih, belum tanya satu-satu. oke, siap, siap. Nah, kira-kira nih ya, Bu ya, kan hanya di kelas ini nih. Kira-kira apa sih yang membuat Ibu antusias nih di kelas lain? Tidak monoton gitu misalnya. Yang membuat anak-anak antusias lah untuk belajar di kelas lain. Kalau di kelas lain itu saya lihat memang tipe anaknya itu tipe-tipe yang bisa belajar sendiri ya Bu ya. Tapi kalau di kelas ini mereka tipe-tipe anak-anak yang aktif. Mungkin sehingga saat saya memberikan treatment yang sama seperti di kelas lain dengan cara menjelaskan tentu ya jika matematika mereka itu kadang tidak fokus kemudian ya gitu memperlihatkan apa sikap yang bosan gitu kayaknya boring banget nih Oh. berarti gitu 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 aja. Oke, oke. Nah, kalau menurut Ibu nih ya, apa sih yang tugas nih tadi hanya 50% nih yang masuk. Hmm. Kenapa ya murid-murid Ibu itu jadi seperti itu gitu loh? Pertama mungkin karena materinya yang lebih meningkat tingkat kesukarannya, mungkin mereka belum paham juga. Terus bisa jadi saya kurang bervariatif ya Bu ya dalam memberikan tugas. Mungkin tugas itu hanya sekedar dikasih soal latihan, kemudian kerjakan dan kumpulkan. Mungkin dengan skema seperti itu mereka merasa tidak nyaman jika terus-terus seperti itu mungkin Bu. Eh, kalau boleh saya tahu nih Bu ya, buku sumber apa nih yang Ibu suka pakai di kelas? Kalau untuk buku sumber yang dari pemerintah sih ya Bu ya, karena itu yang tersedia di perpustakaan. Kemudian saya juga share modul Hmm? dan video video dari YouTube. Saya share juga di Google Classroom. Cuma
setelah saya lihat di komentar anak itu yang komen itu cuma 2 orang gitu. Berarti responnya ya Bu ya. Oke, Iya. oke. Hmm. Kira-kira ada yang lebih menarik lagi nggak Bu nih dari sumber belajarnya? Misalnya ada yang bisa dicoba gitu. Hmm. Nah, di kelas ini itu Bu, saya pernah mengadakan 1 kali mini quiz begitu ya, Hmm. menggunakan aplikasi Bu. Nah, anak-anak di Oh, kelas ini jika menggunakan aplikasi, mereka terlihat lebih semangat dalam belajar saya. Jadi mereka oh, senangnya gaming seperti gitu Bu. oke, oke, oke. Jadi bisa Hmm. bisa menggunakan misalnya, oh, jadi mereka lebih suka ke games ya. Iya, Jadi, saya pernah pakai Quizzes, Kahoot. Mereka mau menghitung dengan cepat tuh saat berkompetisi seperti itu gitu. eh, siap, siap, siap. Jadi nih, kalau menurut Ibu, rencananya apa nih oleh Ibu untuk menyelesaikan nih masalah ini? Apakah sudah ada ide terserang apa sih yang harus saya lakukan kalau Oh iya, misalnya iya. masalahnya Hmm. seperti ini? Oke, oke. Tuh, saya jadi keingetan ya kalau mereka tuh senangnya main games gitu ya Bu ya. Mm-mm. Berarti saya mungkin bisa mengaitkan minat mereka untuk bermain tersebut sambil mengaplikasikan pembelajaran saya. Mungkin nanti ke depannya saya mau coba mengadakan pembelajaran yang lebih interaktif, misalnya dengan tim challenge, misalnya saat menjelaskan. Kemudian saat evaluasi, mungkin saya bisa mengadakan kompetisi dari Kahoot mungkin ya Bu ya, biar mereka mau mengikuti. Dan Wah, untuk itu ide bagus sekali, Bu. Itu wah, udah keren sekali ini rencananya. baru Kalau terpikir loh saya kemarin-kemarin gimana ini ya caranya gitu. kalau di matematik nih, Bu, banyak nggak Hmm. games-game yang bisa dipakai biasanya? Kalau matematik, kalau kalau game sih hanya terkait matematika dasar ya Bu ya kalau games-games kayak gitu. Cuma kalau untuk strategi pembelajarannya ya banyak, kita bisa kayak cerdas cermat, kemudian seperti uh, teamwork. Banyak sih seperti itu ya Bu. Oke. Kemudian leveling games gitu banyak. Oh Wah, iya. itu Jadi kedengarannya menarik tuh, Bu ya. Bisa membuat iya. anak-anak aktif nih kayaknya nih. Ya. Tapi kalau untuk tugas gimana ya Bu ya? Saya masih bingung nih. Kalau itu kan untuk membuat antisipasi dalam belajar, antisipasi antusiasme Mm-mm. dalam belajar gitu ya, bisa pakai gaming atau ya, pembelajaran interaktif yang menyenangkan lainnya. Kalau Mm-mm. untuk tugas, gimana ya Nah, tuh? Saya masih bingung. ya. Sih kalau misalnya karakter anaknya seperti ini nih ya tadi kurang aktif. Hmm. Kira-kira nih tugasnya eh bagaimana nih misalnya tugasnya ini Hmm. harus dibagaimanakan ya supaya si anak ini eh kan Hmm. karakternya berbeda nih dengan kelas lain. Hmm. Berarti Hmm. tugasnya juga harus berbeda kayaknya ya Bu ya. Gimana nih Iya tugasnya nih betul. biar Eh, bagus, biar Sebentar ya. mengumpulkan semua nih. Hmm, anak-anak kelas ini sih Bu cenderung lebih senang ke media online sih Bu ya, yang saya lihat kalau mereka presentasi itu presentasinya PowerPoint itu bagus-bagus, sangat interaktif dibandingkan dengan kelas lain. Mungkin gimana ya, kalau saya memberikan tugas itu tidak memberikan soal, kemudian mereka jawab dan tulis, tapi saya coba untuk mereka merangkum materi atau memberikan contoh soal dan penjelasannya, kemudian mereka kemas di media yang sesuai mereka minati gitu ya Bu ya. Sama aja Wah, kayaknya membuat mereka paham itu juga tuh ya. keren, keren Bu. Itu Hmm, sudah sangat hebat kayaknya. Bisa iya. dicoba ya Bu ya. Oke, oke, Nah, oke, oke. terus ini nih Bu, yang kita harus tahu nih, saya mau nanya juga, komitmen Ibu nih dalam melaksanakan, kira-kira mau kapan nih dicobanya Bu? Nah, kalau ini secepatnya sih, Miss, karena kalau misalnya ditunda-tunda, nanti mereka makin boring dalam belajar, semakin ketinggalan juga nih dalam materi matematikanya. Jadi uh, sekarang kan mau menghadapi libur Ramadan nih, nanti masuk lagi tanggal 27. Akan segera saya laksanakan ini di kelas agar kembali lagi nih semangat mereka, mau lagi Tapi ceria sudah belajar siap dong. matematikanya. Tapi sudah Iya nih siap jadi ya dengan terpikir, bahannya. iya.
bahan-bahannya udah ini ya, udah kebayang mau seperti apa ya. Iya, iya, iya. Jadi Oke. terpikirkan. Terus kalau teman-teman nih yang deket, yang bisa mengingatkan ibu nih komitmen, takut-takut nih sekarang semangat, besok lupa lagi gitu ya. Nah kira-kira siapa nih teman ibu yang mau diajak buat mengingatkan? Hmm, mungkin salah satunya bisa bisa siswa saya tuh ya, yang di kelas yang lebih dekat dengan saya. Nanti saya minta Oke. dia untuk ingetin Bu Rati ya, kalau Bu Ratinya misalnya lagi boring lagi, ingetin, ayo Bu lebih asik lagi gitu. Atau saya juga punya sih, sama-sama guru matematika juga, mungkin beliau juga bisa diajak sharing nih mengenai pembelajaran interaktif seperti apa yang bisa menyenangkan anak, plus mengingatkan saya juga saat saya mau mengajar di kelas tersebut. Oke, berarti bisa saling bantu ya. Iya, Bisa sama siswa betul, juga, bisa sama teman sejawat yang betul, kira-kira satu betul. frekuensi lah Bu ya. Iya betul. Aduh, Miss Nining terima kasih banyak nih. Sekarang pikiran saya jadi terbuka. Dari kemarin saya tuh melamun di ruang guru. Ini anak kenapa? Kata saya beda sendiri. Siap, siap, siap Bu dengan Makasih senang ya Miss ya. hati. Tenang saja. Makasih banyak nih. Mm-mm. Ya, kalau ada apa-apa, tinggal datang saja atau telepon Siap, saja, gampang. siap. Nanti Tapi saya nanti, coba nih bener minggu tapi depan nanti langsung. kita ngobrol lagi ya tentang hasilnya ya, gimana Oh iya gitu. iya, iya Apakah Miss sudah nanti saya. lebih, Nah, sudah anak-anak sudah oke. lebih antusias Nanti kah? jangan Seperti bosen itu ya ya. kalau saya telepon lagi ya. Pasti Oh, ada siap, curhat-curhat berikutnya nih. siap, siap, tenang Bu Rati. Oke, Oke, semangat ya Bu ya. siap, siap. Makasih banyak loh, Miss. Maaf Iya, mengganggu waktunya. siap. Nggak apa-apa, Ya, dengan senang hati. oke Senang nih. bisa Takut. berbagi ya. Terima kasih banyak. Ini takutnya Miss Nining masih ada kegiatan lain nih. Jadi saya pamit ya. Terima kasih Oke, ya. makasih. Siap, 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 Bu. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Eh, baik Bu Nining, tadi saya sudah mengamati proses coach antara Bu Nining dengan Bu Rati. Nah, bagaimana perasaan saat Bu Nining melaksanakan coaching ini? Saya rasa sih, Bu, insya Allah lah, Bu ya. Saya sudah present 100% hadir gitu ya di dalam coaching ini, tidak mengerjakan hal lain gitu. Konsentrasi, mencoba mendengarkan dengan aktif, dengan serius, terus memberikan tanggapan dengan baik dan tidak juga memberikan solusi gitu ya. Itu kadang-kadang kita sulit ya Bu ya, kita itu suka nggak sabaran gitu. Kita pengennya, Bu gimana kalau begini, begini, begini gitu Bu. Berarti eh, menurut Bu Nining sudah tercapai semua kompetensi yang diingin kembangkan. Insya Allah Bu, insya Allah. Baik, kalau sudah merasa cukup, Bu Nining, alhamdulillah tadi juga saya sudah mengamati itu. Nah, dilihat sekarang hasilnya ya Bu Nining ya, Oh proses. siap-siap Bu. Tapi mohon maaf Bu Nining, bukan artinya saya lebih mengerti, tapi kita sama-sama sharing ya, sama-sama Iya. mengingatkan apabila ada hal-hal yang harus diperbaiki atau memang sudah bagus gitu. Ya, Kita siap-siap lihat Bu. Bu Nining menggunakan alur Tirta ya untuk coachingnya. Iya Bu. Ya. Alur Tirta yaitu tujuan. Kalau saya lihat dari catatan saya, tujuan yang disampaikan oleh coachnya sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi ketika anak-anaknya turun antusiasme belajarnya, ya. Iya. Nah itu sudah tersampaikan dari coachingnya dan pertanyaan dari Bu Nining juga sudah bagus dalam tujuan. Lalu diidentifikasi, alhamdulillah kalau saya lihat bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali kenapa hal itu bisa terjadi, lalu sumber belajar apa dan tugas yang harus sesuai. Di rencana aksi, Bu Nining memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menggali lagi potensinya. Ternyata kalau kita bisa
menggali, dan itu berarti ya banyak sekali cara untuk membuat siswa itu antusiasme dalam belajar, apalagi biasanya mengerikan. Di tanggung jawab, Bu Nining sudah mengatakan berarti mana, dan apakah ada teman yang mengingatkan. Lalu di tanggung jawab juga sama sudah terpenuhi semuanya. Ini alhamdulillah dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan sekarang kalau saya lihat Bu Nining sudah coach, kira-kira ini ingin dikembangkan selain tadi yang disampaikan. Sebenarnya sih kalau dari coaching tadi sih Bu ya, saya itu pengen mengembangkan lagi kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot, selain yang tadi mendengarkan dengan aktif. Karena kadang saya merasa kesulitan sih Bu untuk menanyakan apakah ini pertanyaannya berbobot atau tidak gitu. Bisa menggali potensi dari coachingnya atau tidak. Sebenarnya saya pengen banyak berlatih. Tentu saja berarti coaching dengan rekan sejawat, dengan murid, sehingga potensi-potensi yang ada di mereka itu bisa tergali gitu. Yang selanjutnya adalah mendapatkan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot Ya. atau proses coaching ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bersama-sama lagi tanya itu yang seperti apa. Apa sudah ini sudah tahu sudah batasan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa? Ya, sebetulnya sudah sih Bu, tapi kayaknya harus banyak berlatih lagi gitu. Ada tahu, tapi kadang-kadang kan kadang keluar, kadang tidak gitu. Jadi saya pengen lebih menguatkan lagi di situ, pengen banyak berlatih gitu Bu. Nanti mohon bantuannya lagi ya Bu ya. Baik. Terima kasih Bu Nining ya. Mudah-mudahan nanti kita semua dapat berkembang. Nah, nanti lagi kalau Bu Nining mau melakukan proses coaching, saya ingin melihat lagi apakah pertanyaan berbobot itu sudah dikuasai dan tidak ragu lagi Bu Nining ya. Siap. Baik, terima kasih Bu Nining untuk berarti saya menjadi pengamat hari ini. Sekali lagi terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.